Hai, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Bersama saya kembali, Pastor Sarah, ingin menyampaikan banyak hal kepada saudara di hari ini, Jumat 17 Januari 2025. Tapi untuk ketahui ya, hari ini saya membawakan khusus ini tentang fitnah seorang onte online, Kristi Depari alias Kezia Sembiring alias KC Depari alias Kristi RS Depari alias Kezia D, ya. Jangan skip video ini saudara, karena kalian akan mengetahui sebenarnya kebenaran seperti apa sih ya yang hari ini ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, saya akan buat ini per part-part supaya saudara bisa mendengarkan lebih baik. Yang pertama, saya bikin temanya gini. Spill dong pelakor yang mimpi diperistri. Sekali lagi, spill dong pelakor yang mimpi diperistri. Ini tema yang pertama. Oke, yang pertama, saudara, kalau kalian use your brain, memakai otak kalian cerdas, kalian akan tahu mana yang kebenaran, mana yang kepalsuan sebenarnya. Ya, yang pertama, Kezia ini punya banyak nama. Logikanya, kalau memang dia benar, kenapa ada banyak nama? Waktu dia ditahbiskan di Sinode GYAE, Gereja Yesus Kristus Allah Esa, yang dirintis oleh tulang saya, Samuel Siahaan, ya, dia memakai nama Kristi Depari. Tetapi dia terjun ke TikTok dengan nama Kezia Sembiring. Awal-awal dia masuk TikTok tuh, selain pakai akun suaminya, apologet sejati, sepasang apologet sejoli, mereka ini suka banyak nama. Ya, tidak seperti saya. Sebanyak apapun akun saya selalu pakai nama saya, Pastor Sarah. Paling Pastor Sarah kata hari ini, ya, Pastor Sarah The Prophecies, Pastor Sarah Jensen, Pastor Sarah Jensen and Quotes, Pastor Sarah, Pastor cantik, ya kan? Tapi kenapa dia punya banyak nama? Udah gitu di webinar, di Zoom di tempat lain, ya, dia juga pakai nama lain, yang apalagi katanya bersertifikat, sok jadi konselor. Bahkan nama dia untuk sertifikat hipnoterapi yang untuk jadi dukun peramal itu pun dia pakai nama yang berbeda. Ya, jadi kalau ini orang benar, tidak mungkin pakai nama beda, apalagi di sertifikat. Terus yang lebih parah lagi, waktu Zoom yang dia posting di situ bersama dengan Joshua Teuh, dia pakai gelar dokter pendeta Kristi Depari. Pertanyaannya, sejak kapan dia jadi dokter? Padahal S1-nya aja dia memalsukannya. Coba lihat itu videonya Pak Zulfikar ZCC. Ada di YouTube juga. Waktu itu live, dia ngaku karena saat terpojok orang bertanya dia kuliah di mana, lulusan STT mana, dia bilang STT Jakarta. Ini kan tipu-tipu yang dia lakukan, sama seperti narasi Joshua Teuh waktu itu. Dan saudara tahu, mungkin dia mau bikin ambigu. STT Jakarta kan banyak, dia mau bikin jawaban begitu. Tapi ketahuilah, saya sudah sampai ke Bimas Kristen, Kemenak Bimas Kristen Indonesia yang di pusat di Jakarta, karena saya ingin melaporkan dia ke polisi waktu itu. Dan saya butuh berkas yang nyata menyatakan bahwa dia tak pernah lulusan dari sana. Saudara tahu apa yang mereka jawab ketika saya tanya,
Di mana ini STT Jakarta? Bukankah STT Jakarta banyak? Mereka bilang STFT. Dulu itu namanya STT Jakarta, diganti menjadi STFT, Sekolah Filsafat Teologi Jakarta. ST, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan saya sudah menunjukkan kepada kalian juga, di PD Dikti dia tak pernah berkuliah dimanapun, S1 manapun, bahkan STT tak pernah ada. Lalu bagaimana dia bisa menjadi dokter? Apalagi kabarnya dia mau mencari donatur untuk menyekolahkan dia jenjang S2. Use your brain. How come? Gimana bisa? Sebentar dia ngaku lulusan STT Jakarta alias STFT Jakarta dengan gelar STH. Lalu sebentar lagi di tempat lain dia mengaku-ngaku mau lanjut S2. Butuh donatur karena tidak punya dana. Lalu di tempat lain lagi dia mengaku-ngaku dokter, pendeta. Nanti saya spill. Sebenarnya udah saya spill itu. Saya bikin video di TikTok, bahkan di YouTube. Tapi kalian tidak mau tahu kebenaran ini. Kalian berkata, Yesus itu kebenaran. Tapi kenapa kau benci kebenaran? Dan tak pernah menyatakan kebenaran. Bahkan kau ikut menghujat saya hanya untuk membela kepalsuan. Jangan-jangan kau punya karakter yang sama dengan orang itu yang berkata bahwa saya pesunda, padahal dialah yang pesunda. Kita masuk poin kedua tentang pelakor yang mimpi diperistri menjadi istri resmi. Yang kedua, jangan pura-pura amnesia, Kezia Kristi. Kami punya semua video yang kau upload dulu dengan nama suamimu, dengan dramamu. Kalian ribut. Sebenarnya kalian memang berantem waktu itu. Kau sudah dibuang oleh suamimu, dikembalikan kepada orang tuamu. Kau lupa ya? Atau pura-pura amnesia? Kau anak yang gak tahu diri. Bapakmu mati karena kelakuanmu. Suamimu mengembalikanmu ke rumah mereka. Akhirnya bapakmu shock. Bapakmu memang sudah sakit, tapi makin sakit sampai akhirnya mati. Dan kau menyesal. Ingat kenapa dia mati? Karena kau dibuang suamimu, dikembalikan. Dan itu kesekian kalinya. Karena memang pekerjaanmu selalu gonta-ganti laki-laki. Orang bisa kau tipu, tapi Tuhan Yesus tak pernah tidur. Tak bisa kau tipu. Sekarang mungkin kau terlihat menang, tapi yang namanya apa yang kau tabur pasti kau tuai. Tidak pun harus aku melakukan apapun, tapi pasti kau tuai. Apalagi ketika kau menipu banyak orang di balik jubah yang kau bilang apa? Pelayanan. Kau melayani siapa? Selangkanganmu kan? Atau melayani laki-laki yang bersundal denganmu, yang statusnya masih suami orang, dan kau tuduh saya. Yang ketiga, apa kau pura-pura amnesia ketika kau berkata bahwa akulah yang bersundal, mengejar laki-laki, bahkan mengejar pendeta, ingin dijadikan istri, padahal sebenarnya kaulah yang sedang bersundal dengan dia, dengan Kimi Paulus Chandra, PDP DGYAE. Bahkan kau punya panggilan sayang, Pak Ci Buci, dan itu juga alasan suamimu membuangmu kembali ke orang tua. Jangan pura-pura amnesia.
Ini part pertama. Part kedua dan masih tentang spill dong pelakor yang mimpi diperistri. Selanjutnya, kalau kalian use your brain, ini perempuan narasinya selalu berbeda setiap waktu, di mana dia berada, pada zaman kapan dia berada, di tempat siapa dia berada, narasinya selalu berbeda. Yang pertama, dia berkata melalui viti-viti suaminya, mereka mengatakan bahwa dia berskandal, dia punya hubungan, dia menjalin hubungan, bahkan punya hubungan spesial, percintaan dengan tulang saya Samuel, pendeta Samuel Sihaan. Lalu kemudian dia sudah bertobat dan kembali ke suaminya, tapi tulang saya masih terus mengejar dia, bahkan mengancamnya katanya bahwa akan melakukan sesuatu untuk keluarganya kalau dia sampai meninggalkan tulang saya Samuel, katanya. Itu ada di YouTube-nya Julius. Waktu pertama kali dia berkoar-koar memfitnah tulang saya di YouTube si Julius. Itu fitnah yang pertama. Lalu dia berkata bahwa saya ada di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian ternyata saya yang berskandal dengan tulang saya. Katanya begini, alasannya itu adalah karena saya cemburu dengan tulang saya, mengaku-ngaku tulang, padahal saya teman skandalnya. Jadi di sini dia mengatakan kepada orang bahwa dia sebenarnya cemburu kepada tulang saya. Kalau kalian melihat di situ sesuatu yang tersirat, dia cemburu kepada tulang saya. Dia berpikir bahwa saya punya skandal, dan itu ketakutan yang sangat luar biasa. Dia fobia. Itu narasi dia yang pertama waktu itu. Kemudian setelah ketahuan saya bongkar habis. Karena saya letih dengan dramanya. Sampai akhirnya saya menelpon. Bahkan juga dan tulang saya, istri tulang saya Samuel Sihaan, menelpon ketua sinode untuk meminta perempuan ini dipecat, dikeluarkan. Bahkan mengatakan bahwa kami akan mengundurkan diri. Tulang saya akan mengundurkan diri kalau perempuan itu masih ada di sana. Tapi sampai hari ini tidak ada yang dilakukan oleh ketua sinode. Karena apa? Karena dia sangat tahu ular ini, si Kezia yang ular ini akan menggigit dia, membongkar dia bisa-bisan. Kalau dia bisa berseteru dengan saya segitu luar biasanya, bagaimana mungkin dia akan menyerang dia? Sedangkan si Gumicar Sihaan ini, yang adalah ketua sinode yang memalsukan ijazahnya, dia tidak mau untuk terseret, dia tidak mau dipenjara. Dia takut karena dia pun sudah kena serangan jantung dan sudah pasang ring. Ya. Itu narasi dia yang pertama. Lalu kemudian narasi yang kedua, karena akhirnya saya bongkar dia, tentang dia dan Kimi Chandra. Dia memang tukang bersundal, bahkan dengan Frans Donald, bahkan dengan Chris, si Chris yang pemilik YouTube channel Friends Talking 2022. Saya punya semua buktinya tentang bagaimana si Chris ini menelpon saya waktu itu, malam itu. Bahkan saya sampaikan kepada tulang saya, mempertanyakan tentang hubungan tulang saya dengan si Kezia, si Kristi Depari. Tapi lagaknya si Chris, siapa Kristi Depari? Saya nggak kenal. Hello, dia selalu muncul di YouTube channelmu, di Zoommu, setelah dia kenal dengan kami. Kau pura-pura dan kau munafik. Bahkan fitnahnya tentang saya mualaf pun kau repost ulang. Kau post ulang. Ku kejar kau sampai kapanpun, Chris. Tak akan ku biarkan taringmu terus naik. Lalu ketika saya bongkar dia tentang Kimi Chandra, dia putar balikan, katanya salah ialah yang mengejar-ngejar Kimi Chandra. Kimi Chandra katanya sahabatnya, padahal sebenarnya itu adalah pasangan bersundalnya. Bagaimana mungkin saya mengejar-ngejar dia, sedangkan laki-laki itu sangat pendek.
hanya setinggi saya. Bayangkan laki-laki hanya setinggi saya. 160 cm laki-laki bagi saya pendek. Dan saya nggak pernah suka sama dia. Dia fitnah saya, katanya saya itu bervideo call seks dengan laki-laki itu. Sudah menunjukkan tubuh saya dan tetek saya yang kecil, katanya, yang cuman sebiji seujung biji jambu. Coba bayangkan. Dan aku kasih tahu kau ya, Kristi Depari alias Kezia Sembiring alias Kezia Depari, pendeta abal-abal yang tak pernah ditabiskan jadi pendeta, ditabiskan pun jadi PDM itu dengan ijazah palsu STH-mu. Saya kasih tahu kau, seorang wanita baik-baik tidak ingin tampak menonjolkan teteknya seakan-akan paling besar daripada yang lain. Orang yang ingin teteknya tampak besar, orang yang ingin teteknya tampak besar, bahkan melakukan banyak cara, entah itu operasi, entah itu melakukan sumbatan sumpal busa seperti yang kau lakukan, itu hanya dilakukan oleh dua orang. Yang pertama, kalau bukan dia seorang waria atau trans. Kedua, dia pastilah seorang lacur on teh sepertimu. Ya kan? Kita juga sama-sama tahu kok. Petugas juga tahu. Ya. Kau waktu itu dalam pantauan karena ijazahmu palsu. Dan kau masuk dalam golongan Sofiatul. Kau dalam pantauan. Jadi semua, bahkan sampai hutangmu di tetanggamu dengan menipu MLM puluhan juta. Ya, kau sok-sok menawarkan MLM. Mereka bayar tapi barang tak pernah ada. Itu puluhan juta kau masih berhutang di tetanggamu, kami tahu. Kau juga cewek bookingan di aplikasi micet, kami juga tahu. Kau juga tahu, jangan sok suci kau. Jangan sok-sok amnesia. Modus-modus kenalan sama suami orang di Facebook, kita juga sama-sama tahu. Jangan pura-pura amnesia kau. Nah, kemudian dia fitnah saya katanya mengejar-ngejar Gini Paulus Chandra, padahal mereka yang punya nama panggilan sayang, Pakcik dan Buci, dan saling komentar di TikTok dengan stiker love. Kemudian dia juga ketika saya bongkar itu, ya, dia menarasikan saya katanya pertama hamil di luar nikah dengan suami orang, dengan pendeta katanya. Dia giring-giring lagi masalah Joshua Teu itu, katanya saya bilang drama. Kata dia, saya itu drama. Semua orang juga tahu Joshua Teu tak pernah melaporkan saya. Kalau dia memang benar dan dia memikirkan harga dirinya, apalagi dia benci saya, dan kalau memang saya salah harusnya dia laporkan. Tapi kenapa di kantor polisi hanya ada laporan saya tentang dia? Bisa cross check itu kepada Kamarudin Simanjuntak, itu masih pengacara saya. Itu laporan tentang Joshua Teu belum pernah saya cabut. Saya pertinggal di kantor polisi. Saya bilang sama polisi, tahan dulu sampai aku tahu siapa di balik kelakuan bangsatnya si Kezia ini. Kalau sampai itu ada hubungannya dengan si Joshua Teu, lanjutkan itu laporan. Masuk laporan kedua. Si Joshua Teu pun tahu kok. Waktu itu dia menelpon saya, memohon-mohon untuk tidak menyebarluaskan rekaman itu, bukti bahwa dia ingin memperkosa saya. Dia bisa hilang segalanya. Dia tahu itu, dia nelpon saya. Saya punya rekaman itu, jadi bukti di laporan saya. Kau gak lebih pintar dariku, walaupun aku tahu sebenarnya modusmu apa. Untuk menggiring narasi, mengatakan aku mualaf. Aku tahu modusmu. Kau tidak lebih cerdas dariku. Kok tidak ada apa-apanya? Otakmu cuma segini. Aku yang konselor sesungguhnya, bukan kau.
aku tahu siapa kau dan ku kenal karaktermu. Lalu setelah dia memfitnah saya, mengatakan bahwa saya hamil dari suami orang yang adalah pendeta, ya, di Papua, yang istrinya adalah elu catur katanya. Kemudian dia berubah lagi, mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak hamil. Anak yang saya posting itu anak dari Google, itu katanya. Kemudian berubah lagi. Dia bilang, saya hamil itu dari Samuel Siahaan. Saya sering di hotel waktu di Yogyakarta katanya. Waktu di Yogyakarta, saya sering masuk hotel week sama Samuel Siahaan katanya di Yogyakarta. Padahal kami ke Yogyakarta waktu itu, ya, saya dari kota lain ke Yogyakarta dan tulang saya Samuel Siahaan ke Yogyakarta waktu itu tahun 2020. Muslim pun tahu, ya, itu hanya pada saat satu malam itu saja yang ada perdebatan secara on-site, langsung tatap muka, dan itu disiarkan di channel-channel Muslim waktu itu. Tulang saya berdiskusi dengan Muslim tentang Allah Esa. Waktu itu belum ada Oneness JO, dulu itu masih istilah Allah Esa, ya. Lalu dia fitnah saya, berskandal dengan tulang saya, sering week di hotel. Dia editlah foto saya, video saya, dan tulang saya Samuel. Ya, dia buat seluar biasa itu memfitnah kami. Bahkan foto tulang saya dia ubah di kapal. Kalau kalian pakai otak kalian akan bisa lihat mana yang editan, mana yang asli. Kami semua punya foto asli kami itu. Luar biasa. Tapi dia memang jago mengedit. Bodohnya saya, ya, dulu saya sangat tulus mengajar dia tentang edit, karena dia mau saya tarik ke YouTube, dan saya bawa dia, saya ajari dia tentang YouTube. Semuanya saya ajari. Ternyata ya saya memelihara ular. Sebenarnya saya sudah tahu dia ular dari awal. Tapi saya selalu diingatkan sama tulang saya, kau selalu berpikir seperti itu tentang perempuan-perempuan itu. Enggak seperti itulah, enggak lah. Ya sudah, ternyata semua omongan saya yang benar. Sejak itu saya belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Sekalipun itu tulang saya juga bisa salah dalam menilai orang. Karena dia tulus, dia sangat tulus untuk mengajari orang. Tetapi saya tidak tahan dengan orang-orang yang modus. Saya tahu orang yang modus, dan setiap orang modus saya tidak pernah mau mengajari. Dan buktinya dia tak pernah benar-benar mau belajar. Nah, itu pada saat itu narasinya berubah lagi. Dia bilang, saya berskandal dengan tulang saya, itu anak dari anak tulang saya. Kebodohan yang hakiki. Sedangkan pada saat itu saja tulang saya ada di Amerika. Tulang saya pulang, saya tinggal mau melahirkan. Ya kan? Stefani juga yang aku bidadari itu pun tahu. Ya, tahu. Bahwa tulang saya di Amerika. Bahkan pulangnya pun mereka ketemu juga karena tulang saya tahu saya lagi ada di tempat mereka. Waktu itu saya ada pelayanan dari GYAE, pertemuan pendeta pejabat sinode. Saya terbang dari Bandung. Saya datang dari Bandung, ya kan, ke Jakarta pada saat itu, dan menginap di tempatnya Siti Deborah yang di YouTube channel itu. Rumah apologet itu waktu itu, ya. Nah, lalu kemudian berubah lagi narasinya. Dia bilang bahwa saya itu selalu mengejar laki-laki dan mengincar pendeta. Sampai Julius bertanya, masa sih Kak Sarah mengejar pendeta? Dia kan pengusaha, dia orang kaya. Masa cari pendeta? Pendeta kan gak ada uangnya. Saya kenal itu Pastor Sarah, saya tahu katanya. Terus dia bilang, oh enggak, dia memang begitu. Ya nggak tahu lah, namanya si Sarah gila, dia bilang. Orang juga tahu level saya, model saya, tampang saya tidak mungkin cari pendeta. Kalau saya memang cari pendeta, udah dari dulu saya menikah dengan pendeta.
Pendeta itu mau makan apa? Makanya saya tidak mau menjadi pendeta makanan upahan. Saya tidak mau jadi gembala upahan. Sekalipun saya menggembalakan, saya itu bekerja juga. Saya seorang pengusaha dari dulu. Yang kau narasikan, kau fitnah saya. Kau bilang saya pegawai salon. Pegawai salon plus. Hah? Berapa kali aku live dari salonku? Mana salonmu yang kau bilang kau punya salon? Saat ku bilang aku dulu punya butik bersama suamiku almarhum, terus kau ngaku-ngaku punya butik. Mana butikmu? Kau yang mimpi jadi pegawai salon, ya. Tapi kau nggak bisa, hanya jadi pegawai aja kau nggak bisa. Plus kau nggak bisa, nggak mampu. Kau iri denganku, bahkan kau menghina wigku. Kau bilang aku orang miskin, beli wig aja aku bisa mampu begini. Sebentar kau bilang aku subsidi dari tulangku. Kau memfitnah aku, kau bilang aku hitam ke orang-orang. Di mana aku hitam? Di mana? Semua orang juga tahu kalau aku tak pernah hitam. Kau bilang aku jelek buruk rupa. Mau kau bikin pun foto realku di situ. Sering kok ku bikin, ku posting itu. Muka aku tanpa wig. Bahkan tanpa filter. Nih, ini tanpa filter. Tetap cantik kan? Aduh. Bahkan kau bilang aku trans. Semuanya kau bilang. Kau bilang trans. Sebentar kau bilang aku lesbiola. Kalau memang aku lesbiola, kok kontradiksi banget dengan narasimu yang mengatakan bahwa aku hobi mengejar laki-laki. Narasi kok berantakan, kok kontradiksi. Kemudian kau narasikan lagi, kau bilang bahwa aku pura-pura hamil hanya untuk dipaksa menikah oleh pendeta yang kukejar. Narasimu yang mana sih yang benar? Lalu kemudian di tempat Julius sangat kuingat itu. Semua orang juga jadi saksi. Kau mengaku-ngaku bahwa kau dilecehkan tulangku Samuel Siahaan secara seksual. Sebenarnya aku atau kau yang berskandal dengan tulangku Samuel Siahaan. Tapi lagi-lagi kau haus dengan tulangku Samuel Siahaan. Bahkan kau haus laki-laki. Bahkan ada narasimu yang selalu kau banggakan di mana-mana. Kau bilang apa? Ada juga itu di YouTube-nya channelnya Julius. Julius itu saksi mata, saksi hidup. Bahkan dia melihat kau live streaming di akun TikTokmu sendiri, berkata bahwa dengan bangganya kau berkata, dalam saya, zodiak saya itu gimana ya? Saya itu bisa mencintai 10 orang laki-laki secara bersamaan di waktu yang bersamaan sekaligus. Saya ulangi ya kalimatmu. Saya itu ya menurut zodiak saya, dari zodiak saya sih, ya saya itu bisa loh mencintai dan berhubungan dengan 10 laki-laki secara bersamaan di waktu bersamaan sekaligus. Dan kau membanggakan zodiakmu itu. Seorang wanita menjalani 2 hubungan sekaligus saja, itu kau sudah dianggap murahan, apalagi 10 sekaligus. Pertanyaannya kan kau bilang zodiak. Kalau namanya zodiak itu bicara soal jati diri dong, ya kan? Bagi orang yang mempercaya zodiak. Dan itu tidak terbatas oleh waktu. Jadi dulu dan sekarang sampai selamanya itu akan terus kau bawa, karena itu bicara soal jati dirimu. Pertanyaan saya, jangan-jangan sampai hari ini pun, sekalipun kau sudah menikah dan menjadi istri orang, kau masih melakukannya, sanggup melakukan hubungan dengan banyak laki-laki, bahkan 10 sekaligus secara bersamaan. Jadi, siapa sebenarnya
yang pesundal? Kau atau saya? Kemudian dia ubah lagi narasinya. Kembali lagi dia mengembalikan narasinya bahwa saya berskandal dengan tulang saya Samuel Siahaan. Memaksa saya untuk tes DNA untuk anak saya. Lalu dia bilang, kami bikin malu orang Batak. Orang Batak saja sudah malu sama kami katanya. Bahkan kami dipecat dari sinode karena kelakuan kami yang bejat katanya. Sampai hari ini kami tak pernah tuh dipecat oleh sinode. Kami yang mengundurkan diri. Itu pun mengundurkan diri bukan dalam bentuk tulisan resmi dari tulisan tangan kami, tapi dari ucapan kami. Yang namanya lembaga itu harus hitam di atas putih. Artinya kami masih status pendeta, bukan kau PDM. Kalau memang kau betul-betul pendeta, mana surat pentahbisanmu dan gereja apa yang mentahbiskan sinode apa? Cantumkan dong, apalagi kau orang yang sangat pamer dan sombong, menyombongkan sesuatu yang tak pernah ada. Ngaku-ngaku lulusan STH. Kalau memang benar, mana ijazahmu? Lampirkan, sepil. Video wisudamu paling tidak. Tak pernah ada kan? Gelar doktor juga, mana? Sudah kami bilang, kau cukuplah bertobat. Gak usah perpanjang lagi permalukan dirimu. Cukup kau bahagia dengan suamimu. Kami tidak akan laporkan kau ke polisi, kami bilang. Tapi kau semakin menggila. Entah apa goalsmu dalam melakukan ini. Apa kau masih ingin dijadikan resmi oleh tulangku? Kau mimpi. Kau pelakor yang bermimpi. Lagian kalian orang-orang bodoh. Orang Kristen yang bodoh. Use your brain. Itu nan tulang saya, istri dari Samuel Siahaan, sudah speak up. Apakah kalian juga lacur juga kah? Apakah kalian juga pelakor sama dengan mereka? Sama dengan dia? Apakah kalian juga adalah sama dengan si pelakor Kristi Depari? Makanya kalian bela mati-matian. Dan kalian juga menyerang istri sah dari tulang saya. Tulang saya dan istrinya. Istrinya sudah speak up. Menceritakan segalanya. Tentang foto dia yang memakai BH pink. Joget-joget hanya dengan anduk. Dan mengirimkan vaginanya, foto vaginanya. Dia selfie, dia buka begini. Dia begini. Cuman itu udah saya upload tuh yang bagian yang dia begini juga ada. Itu saya upload kan. Dan itu dikirim ke tulang saya, ke tulang saya. Ke tulang saya Samuel Siahaan, dan Samuel Siahaan mengirim kepada istrinya. Itu tak pernah dikirim ke saya oleh si Kezia ini, si Kristi ini, untuk seru-seruan katanya. Semua omongan dia tentang saya itu fitnah, tak pernah ada bukti. Saya menampilkan bukti terus juga, sama nantulang saya juga menampilkan bukti. Tak ada yang kalian dengar. Coba lihat, narasi yang berbeda-beda setiap saat ini masih dipercaya. Kecuali kau sama-sama pelakor dengan dia, sama-sama onte dengan dia, sama-sama lacur dengan dia. Wajar kalau kalian pun membela. Lalu kemudian dia memunculkan herder-herdernya yang sukarela. Pernah punya hubungan dengan saya dan saya kejar-kejar sampai bahas becek-becek segala, si Budi dari Batam. Jangan kau pikir karena kau tidak kulaporkan kau bisa bicara seenakmu. Aku punya keluarga, yang mana aku sangat terhormat di keluargaku.
Bahkan di keluarga almarhum suamiku pun aku masih dipandang. Karena mereka tahu aku pendeta dan tidak seperti apa yang kau bicarakan tentangku. Apapun kau lakukan untuk menjaga nama baik keluargaku. Aku diam. Bukan karena aku bodoh dan tidak berani melakukan apapun. Tapi aku hanya menunggu waktu sampai kau fatal. Dan tidak akan kubuat kau bisa melihat ke atas. Apalagi berdiri. Lalu narasinya berubah lagi. Ada anak senja mengaku-ngaku, ku kejar, lalu cintaku ditolak. Menyedihkan. Aku aja tak pernah kenal kau. Tak pernah bicara denganmu. Ternyata kau orang Karo juga sama dengan dia. Busuk. Kemudian narasi berubah lagi. Dia bilang lagi, untuk memperkuat seakan-akan, saya katanya, punya hubungan dengan orang Tritunggal. Dan sering PCS. Kalau memang saya sering video call seks, mana video callnya? Mana suara saya yang Jangan-jangan ini yang nanti kau rekam. Kalau ada suara saya yang pakai gini, kau edit. Itu artinya binatanglah kau. Dan kalian harus tahu, ular ini Isabel dalam kekristenan. Dan dia bukan Kristen, dia bukan Oneness JO, dia anti Natal. Dia ke gerejanya konten. Saya punya buktinya dari tetangganya. Ketika kepolisian datang ke rumahnya untuk melacak dia, wanita yang cuman hanya ibu rumah tangga keluar tanpa sosialisasi. Yang keluar hanya saat membeli lauk, sayur. Cuma orang miskin. Rumahmu aja seperti kandang ayam. Masih lebih bersih kandang ayamku daripada kandangmu. Kemudian muncul si Alor, si Noni. Bodohnya si Grizzly itu bisa pacaran sama si Noni. Kok mau kau pacaran sama pesundal, Grizzly? Jangan bilang kau adalah pelaku PCX. Apa si Noni sebegitu dahsyatnya video call seks samamu? Bodoh kau. Inilah kisah dari si pesundal Kristi Depari yang punya banyak nama. Dan satu pun namanya itu tak pernah terdaftar di PD Dikti ataupun di Binmas Kristen. Baik sebagai lulusan dari STT, baik sebagai PDM ataupun pendeta, tak pernah ada namanya di Binmas Kristen. Kalian bisa cek. Kemudian dia fitnah lagi bahwa saya miskin, anak saya terlantar, diurus sama mama saya. Kenapa narasimu berbeda lagi? Kau bilang anak saya anak YouTube, tak pernah ada. Pura-pura hamil. Lalu sekarang kau bilang anak saya terlantar, saya dibuang keluarga dan lain. Kasihan sekali kau, haus perhatian saya. Segitu tergila-gila dan terobsesinya kau menjadi saya. Terima kasih ya, sudah memfitnah saya luar biasa. Inilah kisah dari Kezia Kristi Depari
Kezia Sembiring, Kristi Depari. Masih dalam part 1, kisah pelakor yang mimpi jadi istri sah. Lalu kita masuk ke part 2 dengan tema yang kedua. Apa temanya? Spill dong. Kisah si pelakor yang gila, atau kegilaan si pelakor. Kita masuk poin yang pertama. Kegilaan si pelakor yang pertama. Dia itu penuh ketakutan, tapi juga dia sangat percaya diri. Dia tahu bahwa dia tidak punya kapasitas kemampuan apapun untuk dibanggakan. Tidak ada yang perlu dikagumi dari dirinya. Tapi dia sangat malu untuk memunculkannya. Makanya dia membangun narasi yang itu adalah seolah-olah dia ingin menjadi itu, tapi dia tidak mampu. Siapa yang dia pilih menjadi figur yang harus dia jatuhkan? Itu saya, Pastor Sarah. Dia ingin menjadi saya, tapi tak bisa. Ketika saya mengatakan saya dulu seorang penyiar, saya seorang PJ, MC, presenter, bahkan saya, kalau sekarang istilahnya endorse, tapi saya pernah menjadi artis untuk produk ya, untuk iklan, artis iklan, mengiklankan produk. Nah, lalu dia bernarasi bahwa dia dulu bercita-cita seperti ini. Saya ingin dulu itu pengen cita-cita begini-begini, jadi penyiar, jadi presenter, jadi penyanyi. Dia dulu bercita-cita, tapi masalahnya itu semua ada di saya. Cita-citanya nggak ada yang sampai. Itu semua ada di saya. Saya main musik, saya main gitar, ya, disaksikan banyak orang. Saya upload, dia main gitar. Saya menciptakan lagu, dia sok bikin lagu. Dia bikin debut, katanya bikin album. Itu pun mengemis dari kami Sinode untuk menyumbang, karena dia mau rekaman katanya. Rekamannya pun bukan rekaman dari video, cuman hanya di studio. Dia bukan seorang penyanyi. Cari aja di Medan sana, nggak ada orang kenal dia. Nggak ada penyanyi gitu, nggak ada ya. Lalu apalagi kebohongannya tentang model, ya kan? Ketika saya bilang dulu saya model fashion, bahkan saya diminta untuk menjadi model lukisan, sampai kaki saya tuh ditato waktu itu karena pengen lukisan yang hidup dan untuk yang permanen. Seorang teman saya dulu waktu mau mengambil beasiswa dari program Rustam Effendi, itu saya dulu, itu sekitar tahun 2000 berapa gitu, 2002 ya, 23 tahun yang lalu. Tiba-tiba si onte online ini, lajur micat ini, si Kristi Depari, ngaku-ngaku dia adalah model di majalah di Medan. Tapi sampai hari ini majalahnya nggak pernah dia tampilkan. Nggak pernah dia tampilkan majalahnya. Kalau saya kan saya tampilkan ketika saya di pantai. Ada beberapa waktu saya juga menjadi model iklan baju pengantinnya, modelnya teman saya. Dia punya salon, punya butik juga untuk baju-baju pengantin dan baju-baju dress gitu. Baju-baju party ya, baju pesta itu, dress party. Itu kan saya tampilkan itu. Bahkan saya dengan seorang bule dari Afrika ya. Dia mana? Nggak pernah ada. Nah, itu lagi penipuannya. Terus dia bilang lagi tentang saya les biola tadi ya. Dia bilang saya les biola, saya laki-laki sebenarnya, Maria, ya kan, dia pakai wig gitu. Tapi di narasi yang lain dia bilang saya bukan laki-laki, haus laki-laki. Hey, kalau saya memang orientasinya seks laki-laki ya, dan uang seperti yang kau narasikan selama ini mencari donatur,
Saya tidak akan lebih banyak santai di belakang layar, lebih banyak di dunia nyata daripada di media sosial. Saya nggak sepertimu yang dari pagi sampai pagi ketemu pagi lagi, dari satu komal ke komal yang lain, sampai menghubungi orang-orang di YouTube, ya, sok dikenal, dari Rudy Yohanes, dari Paul Zhang, sok bilang ini saya, yang ini saya, ini semua nggak ada yang kenal kau. Tapi karena kau membawa cerita tentang saya, akhirnya mereka dengar. Jadi sebenarnya kau tidak makan kalau tidak bahas saya. Orang kenal saya, orang nggak kenal kau. Kau bawa-bawa nama saya supaya orang dengar kau. Kasihan deh lo. Kasihan banget, ya. Tapi sayang sekali, orang-orang itu tidak bisa kau pelintir seperti Rudy Yohanes. Kau ingin dia mengkontenkan saya, ya kan, menjatuhkan saya. Dia tak pernah membahas saya dalam kontennya. Dia menghubungi saya dulu karena dia tahu saya tidak seperti itu yang kau ceritakan. Bahkan Paul Zhang, sekalipun saya berseteru dengan dia karena saya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, saya tidak lagi membahas Islam, saya tidak menyerang Islam dan ajarannya, ya. Lalu kau membawakan seperti itu, tapi Paul Zhang tidak pernah membahas saya pun tak pernah membahas dia seperti apapun. Kan sudah saya bilang, sekalipun Paul Zhang seperti itu, dia tetap saya anggap koko saya. Koko saya berhak marah sama saya, adiknya. Walaupun dia tidak menganggap saya adiknya dan tak menganggap saya siapa-siapanya, terserah dia. Tapi bagi saya, sekalipun dia seperti itu, dia pernah baik bagi saya. Ketika saya berkata kepada dia, Ko Paul Zhang, itu pada saat peristiwa itu, siapa itu namanya, si Joshua Teu itu mau memperkosa saya, itu dari awal kejadian itu, malam itu juga saya menghubungi dia, ya. Saya menghubungi dia dan menghubungi tulang saya, menghubungi mereka, ngerti? Bahkan almarhum suami saya itu saya hubungi. Jadi bukan tiba-tiba terus setahun kemudian terus itu muncul dengan saya berita ngarang. Itu semua mereka tahu. Makanya pada saat si Joshua Teu menyerang saya, ya, padahal yang saya sampaikan itu betul. Karena memang pada saat itu kejadian itu saya menelpon ke Paul itu, saya sangat ketakutan dan bagaimana. Dan dia suruh saya diam, dialah yang suruh saya diam. Jangan bikin malu apa pendeta, jangan bikin malu orang Kristen di depan orang Muslim. Seperti itu alasannya. Dia yang suruh saya diam. Dan dia memaki si Joshua Teu, dibabi-babiin, dianjing-anjingin dia. Bahkan dia sangat marah, bahkan dia mau bunuh Joshua Teu waktu itu. Karena dia nggak bayang kalau sampai dia melakukan itu sama anaknya katanya. Kalau dia ada di Indonesia, habis si Joshua Teu dia bikin itu dia. Dan saya masih mengingat itu. Makanya saya masih menghormati dia sebagai Paul saya, koko saya. Dan kau menghubungi dia, dia mana pernah membahas saya. Kasihan dia loh, Kristi Depari. Kau tidak laku, tidak didengar orang kalau kau tidak membawa nama saya dan nama tulang saya, Samuel Sihaan. Kau hanya mencari tempat. Kami juga tahu, kita juga sama-sama tahu motivasimu itu hanya ingin viral. Dari awal kau juga bilang, aku pengen jadi kayak Kak Sarah. Makanya saya bilang, ayo, saya ajarin nanti kamu YouTube, belajarlah. Tapi kamu gak pernah belajar tentang Allah Esa. Kau tidak pernah belajar. Setiap saya mau ajari kau bilang nantilah Kak. Iya aku udah tahu, iya aku udah tahu. Semua kau udah tahu. Lagakmu sok tahu. Kau selalu menghindari setiap pembahasan itu. Alasanmu kau nanti ditanya sama tulangku langsung, padahal kau modus. Kau gatal, Kristi. Kau sudah bersuami, tapi kau gatal. Kau kirim tulangku coklat Valentine dengan patung boneka, sepasang pengantin. Laki-laki pakaian tuxedo, perempuan pakaian dress pengantin. Gatal kau. Kau mengharapkan tulangku itu menikahimu. Mimpi kau. Garuk dulu pepekmu itu, biar kau sadar wajah siapa yang muncul di pepekmu itu. Wajah suamimu kah? Atau wajah laki-laki lain? Bertobat kau, sundal. Kau
terlalu menipu banyak orang. Kabalah bukan Kristen. Kabalah busuk kau. Ingat semuanya kali. Ketiga, spill dong kekejaman si pelakor. Luar biasa. Sejak awal saya udah bilang sama tulang saya Samuel, ini perempuan licik tulang. Dia ular. Dia lebih licik dari si Joshua Theo. Dia jago bernarasi, saya bilang begitu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu benar, ada, dia adil, dia Tuhan yang adalah kebenaran, dan dia pasti menyatakan kebenaran. Yang pertama, kejahatannya, kekejamannya. Dia yang mengancam saya dan tulang saya Samuel. Tapi dia berkata ke orang-orang bahwa kami yang mengancam dia, mengirim surat kaleng kepada kantor suaminya. Padahal suaminya memang dipecat, di PHK. Kami tahu dari mana? Dari Google. Itu pemecatan besar-besaran di tahun 2020. Iya, 2020. Suaminya itu kerja di leasing Sumit di Lubuk Pakam, yang tukang nagih-nagih, yang sama dengan debt collector. Itulah kerja suaminya. Tahu dari mana kami? Dia sendiri yang pernah cerita waktu itu pekerjaan suaminya waktu dia baru mau bergabung dengan kami, bahkan sebelum masuk di YAE. Waktu tulang saya memperkenalkan dia, ketika dia menghubungi tulang saya di Facebook. Itu kekejaman yang pertama. Kekejaman yang kedua, dia jago memanipulasi orang, mengadu domba orang, menyampaikan kata si Sarah apa begini. Orang membenci saya, dan bodohnya orang tak pernah cross check kepada saya. Saya dikenal sangat pendiam. Lihat di situ. Siapa yang pernah bertatap muka dengan saya? Orang-orang YouTuber itu. Saya hanya diam. Saya hanya bicara ketika saya ditanya. Saya lebih memilih untuk menilai, mendengar. Diajak bicara kalau saya bicara hanya saat saya diajak bicara. Saya banyak bicara hanya ketika saya mengajar. Tapi kalau bertanya, ditanya, baru saya akan jawab. Saya lebih sering mendengar. Menggosip, menceritain orang, itu bukan tipe saya. Saya bukan tipe orang yang menghabiskan waktu saya untuk sesuatu yang tak berguna, seperti yang kalian lakukan. Kalaupun saya berbicara yang kalian anggap bergosip, itu hanya saya dan tulang saya yang masuk di komal. Kalian tidak kami izinkan naik ke atas untuk bernarasi, cukup mendengar. Beda dengan kau, Kristi Depari. Kau mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan massa, karena kau tak mampu melawanku sendirian. Kau tak mampu menjatuhkanku sendirian. Kau butuh orang lain. Itulah kekejaman si pelakor. Setiap orang yang mendekati saya, itu kau kejar, karena kau sirik dengan saya. Kau selalu berkata, saya itu menganggapmu saingan, padahal sebenarnya kau yang selalu menganggapku saingan. Saat aku tak melakukan apapun, kau itu kepanasan. Kau mengikuti semua gayaku, dari mulai kacamataku sampai sekarang kacamatamu pun seperti kacamataku, walau warnanya beda. Gayaku berpakaian kau ikuti semua, dari yang sampai letter sampai neck, semua kau pakai semua. Kau nggak punya gaya original, kasihan kau. Kau terlalu berambisi menjadi aku. Kau bunuh karakterku supaya kau dimunculkan orang mengenalmu seperti itu. Padahal kau menjiplakku habis-habisan. Kau tak akan mampu membunuhku dan membunuh karakterku. Kasihani dirimu. Setiap narasi yang kau bangun, itu narasi kami lebih dulu. Itu narasi kami lebih dulu. Saat kau mengatakan kau berskandal dengan tulangku,
Lalu ku jelaskan, ku lemparkan ke audiens, ku bilang semua tentangmu. Kau yang tukang berskandal. Kau putar balikan itu untuk menjadi sepertinya aku. Aku nge-gym, kau sok-sok nge-gym. Mana video-video nge-gymmu sekarang? Udah jatuh miskin kau. Kau melakukan itu hanya untuk konten. Kasihan kau. Baru kali ini kulihat ada fans yang segila engkau. Sampai memfitnah idolanya, membabi buta. Kalau kau ingin menjadi aku, silahkan. Tapi bukan dengan begini caranya. Kau menyedihkan. Apalagi kekejamannya, dia rajin mengedit. Yang tidak ada diadakan. Saya tak pernah menulis di situ di typing, mengatakan, iya, saya yang mengirim surat kaleng ke suamimu, ke perusahaan suamimu untuk suamimu dipecat. Tak pernah saya membuat typing begitu. Padahal saya di situ hanya mengatakan, dasar babi kau, anjing kau, dasar onte kau, onte online, inal, gatal, pemfitnah. Itu kalimat saya. Tapi dia ubah. Tulisanmu itu terlihat kok itu editan. Sehebat apapun, kau babi mengorok, kau akan mati juga. Sepandai-pandainya, tupai melompat akan jatuh. Sehebat-hebatnya kau menyembunyikan bangkaimu akan dicium juga. Tapi nggak heran, kau kan kabalah. Kau tidak percaya Yesus Kristus. Kau hanya penyusup. Dan orang-orang Kristen bodoh ini juga. Sudah dibilang kalian pengajar sesat, kalian lupa postingannya. Hey Ben, kau dikatakan sesat. Malikil, kau dikatakan sesat. Tapi masih aja kau tampung. Saya Pastor Sarah berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Narasi saya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai mati. Kejadian pemerkosaan itu pun, yang si Joshua Teu hampir memperkosa saya, itu pun masih saya ingat sampai hari ini. Bisa saya ulang berkali-kali dimanapun, tak pernah berubah. Karena kejadian itu benar, nyata, tidak karang. Kekejaman lagi. Kau bilang aku haus donasi, donatur. Kau sakit hati karena kekayaanku. Sedangkan kau miskin, sudah mati-matian memfitnah aku, kau tetap miskin. Kau memalukan. Kau mengintip aku saat live dari salonku. Kau memalukan. Kau fitnah aku pegawai salon. Jam segini aja siang, kau dengar ini. Kalau kau muslim, kau pasti tahu azan apa ini. Nah, kekejaman yang paling fatal itu malah yang hari ini, yang sekarang ini. Kalian tahu tentang dia memfitnah saya, menjadi mualaf dengan alasan-alasan itu. Saya tahu permainan catur ini, Kristi. Kalau kalian pintar ya, kalau kalian pakai otak kalian, ini perempuan sangat kejam. Dulu dia, karena dia tak pernah bisa menjatuhkan saya. Makanya dia itu selalu membenturkan saya dengan orang-orang Batak. Pertama dia katakan saya menghina orang Batak. Lalu kemudian itu gagal. Dia kemudian memfitnah saya. Katanya saya menghina orang Karo. Sampai orang Karo ada yang bilang ayo bunuh atau apalah. Tapi akhirnya mereka teredam juga. Karena akhirnya saya munculkan video bahwa saya tak pernah ada menghina orang Karo. Ya. Lalu itu gagal. Kemudian dia membenturkan saya dengan orang-orang muslim. Karena saya dekat dengan orang muslim. Selalu bersama-sama dengan orang-orang muslim. Dia benturkan saya. Dia angkat lagi, dia katakan ini penghujat Islam begini. Dia tampilkan video-video lama saya. Tapi tak satupun muslim yang menggubrisnya. Orang-orang muslim yang mereka anggap penghujat justru itu berteman baik dengan saya, bahkan menghormati saya. Nah itu gagal. Kemudian dia itu membenturkan saya dengan orang-orang Wanas JO
yang saya tak pernah berkata apapun. Lalu mereka mengatakan saya begini, begitu tentang mereka. Itulah kekejamannya. Dan saya sambung ke part setelahnya. Nah, itu semuanya gagal. Kemudian dia membenturkan saya dengan Oneness JO. Ya, dengan orang-orang di Oneness JO. Dengan memunculkan video-video saya, foto-foto saya, video-video yang sebenarnya video-video itu untuk menghina dia, untuk menjatuhkan semua narasinya. Sarkas yang saya buat ketika dia menghina fisik saya. Kemudian saya membuat video yang sepertinya sangat seksi karena dia menghina fisik saya. Lalu saya hanya ingin menunjukkan kepadanya menjawab dia bahwa aku yang kau anggap tidak seksi, kau anggap yang gembrot ini, aku setidaknya jauh lebih seksi darimu. Aku yang kau bilang hitam, di mananya aku hitam? Bahkan sampai selangkanganku pun tidak ada yang hitam. Itu sebenarnya ingin saya tunjukkan. Tapi kalian manusia laknat, sama terkutuknya dengan dia. Kalian mengatakan, pendeta kok begitu? Kau mengata-ngatain saya di belakang, hai akun kasih. Namamu akun kasih, tapi kau tidak ada kasih sama sekali. Kau menghina Kristus. Dengan akunmu itu saya menjadi jijik. Kalau Kristus berkelakuan sepertimu itu, yang pemilik akun kasih, saya jijik untuk mengikut dia. Saya jijik. Kau tidak menunjukkan Kristus dari akunmu yang kasih itu. Makanya saya bilang, kalau kalian mengaku, Oneness JO ini mengaku bahwa kalianlah penyembah yang benar, penganut doktrin Allah Tritunggal itu pengabdi setan, ajarannya ajaran setan. Kalau memang mereka ajaran setan dan kau ajaran Tuhan, Yesus yang kau sembah itu benar Kristus, yang adalah Yotevave, seharusnya matamu yang buta menjadi mata yang melihat, telingamu yang tuli menjadi telinga mendengar, hatimu yang bebal menjadi hati yang menanggap. Tapi kenapa matamu tetap buta, telingamu tetap tuli, hatimu tetap bebal? Kau tidak tahu kebenaran. Masa kau tidak bisa membedakan saya benar atau palsu? Perkataan saya ini yang kebenaran atau perkataan si Kezia itu yang palsu? Kau tidak bisa membedakan. Makanya aku sangsikan, Yesus yang kau sembah bukan Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Yotevave, tetapi Yesus tai. Yesus tai yang tak pernah jadi Tuhan, yang bukan Tuhan, Tuhan yang lain. Karena kau tidak ada bedanya dengan setan. Kau Isabel akhir zaman. Kau membunuh hamba Tuhan. Kau haus darah akan hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan yang benar, yang menyampaikan kebenaran. Dan kau benci itu. Dan kau ikut-ikutan untuk membunuhku. Yang kau sembah bukan Yesus, yang adalah Kristus, yang adalah Yotevave. Aku tahu permainanmu ini, Kezia. Kau tidak bisa membenturkanku dengan siapapun. Kau tidak bisa dan tak pernah sanggup menjatuhkanku seorang diri pun. Sekalipun kau beramai-ramai, tak ada kalian yang sanggup menjatuhkanku. Karena Yesus bersamaku. Yesus yang adalah Yotevave itu bersamaku. Dia tahu aku benar. Aku tahu permainanmu, memfitnahku mualaf. Kau tidak bisa membenturkanku, menjatuhkanku. Aku ingat dengan video yang kau posting tentang aku. Kau berharap aku ditukar dengan si Mikana, kepala aku ditukar dengan Mikana. Itu kan, kau mencilat pantat si Mikana setelah kau memfitnahnya berskandal dengan tulangku. Dan kau Mikana yang bodoh. Itu bukan kasih, bukan mengampuni namanya. Kau bodoh. Kau sampah, Mikana. Kau sampah. Kau tak mewakili Kristen. Kau yang tidak mewakili Kristen. Dan jangan sekali-kali mengacungkan tanganmu kepadaku kalau hidupmu tidak lebih baik. Kau orang yang hamil di luar nikah. Kau free sex. Laki-laki yang pernah tidur denganmu sudah bergonta-ganti. Kau tidak sama denganku. Jadi jangan kau katakan aku tidak mewakili Kristen. Kau yang tidak mewakili Kristen.
Dan si Kezia sedang menjilat pantatnya. Aku ingat kau mengatakan untuk si Mikana itu ditukar kepalanya denganku. Kau membenturkan aku dengan Muslim, berharap Muslim itu melaporkanku dengan kasus penistaan agama. Tapi sampai hari ini tidak ada penistaan agama yang kulakukan. Kau gagal dan kau membenturkanku dengan orang-orang Kristen, menggiring mereka untuk percaya bahwa aku mualaf, supaya orang-orang Kristen menyerang aku dan mengatakan bahwa aku menghujat agama Kristen. Hei bodoh. Aku mengatakan doktrin Allah Tritunggal itu doktrin sampah. Buku LAI buku sampah, buku terjemahan LAI buku terjemahan sampah. Itu bukan aku sedang menista. Aku orang pertama, seorang hamba Tuhan, pendeta yang sah, legalitas, punya jemaat, dan kau tidak. Dan aku mengajar. Kau tidak bisa membenturkanku dalam hal ini. Aku tahu permainan caturmu. Ingat, kau tidak lebih pintar dariku. Kau cuma tamat SMA yang mimpi jadi sarjana. Kau cuma tamat SMA. Seorang pembantu pun kau tidak layak. Kau pembantu di rumah tangga tetanggamu. Kau pembantu untuk tetanggamu. Suamimu menyampaikan itu. Kami masih punya videonya. Bahkan WA-nya. Suamimu sendiri yang mengatakan kau pembantu. Kau sampai pembantu karena kau diusir dari rumah. Karena ngaku-ngaku dicium sama tulangku Samuel Siahaan. Ketua Sinode juga menelponku. Kau ditunjangi, ditendang sama suamimu di mobil. Sedang dalam perjalanan mengembalikanmu ke rumah orang tuamu. Karena kau bilang kau berciuman dengan Samuel Siahaan yang adalah tulangku. Kau memang iblis. Kau kejam. Tidak heran kalau kau tidak punya hati seorang wanita. Karena kau tak pernah jadi wanita. Wanita itu pasti menjaga kehormatannya. Tapi kau banyak tidur dengan pria. Bahkan setelah menjadi istri orang pun kau masih tidur dengan laki-laki yang bukan suamimu. Aku punya buktinya. Kau mau taruhan denganku? Jangan paksa aku membongkar aibmu. Aku tahu siapa laki-laki yang pernah tidur denganmu. Kau mau paksa aku? Kau harus pengakuan kan? Kasihan kau. Kau mimpi. Kau tergila-gila sama tulangku. Sampai menjadi gila. Kau tidur dengan banyak laki-laki. Cukuplah nikmati itu. Jangan usik rumah tangga tulangku. Rumah tanggamu hancur. Tahu juga kau akan menjadi janda. Suamimu sudah hampir mati seperti harapanmu. Kasihan kau. Kau orang yang paling menyedihkan. Kau berharap orang-orang Kristen itu melaporkanku sebagai penistaan agama. Aku berbicara dalam ranah mengajar, bodoh. Ya bodoh. Kau bodoh. Kau bilang pula aku mengejar laki-laki. Kalau aku mengejar laki-laki, buku yang kubaca tidak mungkin buku yang kau baca. Aku atau kau sebenarnya mengejar laki-laki. Kau sangat ingin tahu untuk masuk ke kontol laki-laki. Makanya kau baca itu. Kau sangat ingin kontol laki-laki masuk ke barangmu. Makanya kau baca buku yang dengan apa kau bikin tunjukkan itu. Bagaimana supaya laki-laki masuk ke gua mereka. Wow. Sorry. Saya nggak levelmu. Kau itu orientasinya uang dan seks. Saya beda denganmu. Ya, saya beda denganmu. Kau perempuan bina. Kau buatlah gak sok seksi, tetap gak seksi. Saya hanya begini aja. Sudah sangat hot bagi orang. Gak perlu baca buku. Bagaimana supaya kontol laki-laki masuk ke pepek perempuan. Saya gak butuh baca buku itu. Tapi kok bisa bacaan seorang Kezia yang katanya ngakunya pendeta dengan gelar doktor, kok bacaannya seperti itu? Bagaimana caranya supaya kontol mereka masuk ke pepek mereka? Menyedihkan kau. Ini dari saya. Beginilah cerita kisah
seorang pelakor dan kekejamannya hanya untuk menjadi Pastor Sarah dan diperistri menjadi istri sah. Dari Samuel